melahirkan kondisi anomi. Anomi itu kondisi sebenarnya yang kalau dia mau meninggalkan nilai lama itu belum tega, tapi mau mengabdusi, mau menerima nilai baru, dia itu belum bisa. Nah ini merupakan celah yang sangat berbahaya. Anomi ini bahaya sekali. Begitu kita salah masuk, begitu kita salah mengatakan atau kita salah di dalam mengatasi atau mengambil sikap di masa anomi ini, maka secara sosial itu akan menimbulkan persoalan. Maka di sini kenapa perlu ada dakwah profetik ini kan? Kita harus masuk ke sana bagi kaum milenial. Jadi, maka di sini dibutuhkan dakwah-dakwah yang tepat, dakwah yang bersifat profetik. Tapi mengapa harus pakai musik? Maka persoalan kedua adalah musik. Ya, musik ini sebenarnya adalah merupakan refleksi dari perasaan, pikiran, serta realitas, gambaran cermin dari realitas sosial. Musik pada hakikatnya unsur utamanya adalah suara, yang kedua adalah lagu. Jadi suara yang dilakukan, intinya begitulah. Secara akademik, ya, kita ketika berbicara tentang musik dari aspek zatianya karena suara, dan suara itu dilakukan, maka sebenarnya secara zatianya adalah mubah. Meskipun nanti di dalam fuqaha, para ahli fikih, misalnya Hijaziyun, ulama-ulama Hijaziyun ini biasanya adalah ulama fikih, ya, itu mungkin agak moderat. Tapi kemudian Iraqiyun, ulama-ulama fikih Irak itu lebih ketat. Kenapa? Ini karena saya kira bukan persoalan zatianya, tapi persoalan setting sosialnya. Kontroversi musik, ya, saya sudah menulis dalam PPT saya itu. Rata-rata ulama fikih itu menolak, tapi ulama tasawuf justru menerima. Kita bisa menemukan misalnya bagaimana Abu Amr al-Makki, seorang tokoh sufi yang bukunya itu Kutil Qulub. Kitab Kutil Qulub ini adalah kitab yang mempengaruhi dan menjadi referensi utama Ihya Ulumuddin. Itu diperbolehkan di situ. Tentu dalam babnya itu bukan musik, tapi istilahnya adalah as-sama. Bahkan seorang sufi besar mengatakan as-sama wahidu haqqin. Faman asghara ilaihi bihaqqin tahaqqaq wa man asghara ilaihi binafsin tazalla. Yang namanya musik keindahan, apakah itu tari atau apa, itu adalah wahidu haqqin, sinyal ilahiyah, sinyal kebenaran. Paman asghara ilaihi bihaqqin, barang siapa yang mendengarkan dengan benar, bihaqqin, billah maksudnya. Jadi semata-mata karena ingin mensucikan, mendekatkan diri kepada Allah, maka dia akan tahaqqaq sampai kepada derajat hakikat. Tapi waman asghara ilaihi binafsin tazalla, barang siapa yang mendengarkan semata-mata dengan keinginan hawa nafsu, maka dia akan menjadi zindik. Maka di sini banyak kitab-kitab, ya. Misalnya saja Al-Qushairi di situ membahas tentang risalah sama, itu juga membahas bagaimana cara menyajikan, bagaimana mengkompos musik dan lain sebagainya, itu di situ ada. Bahkan Ihya juga ada dalam kitab As-Sama wal Wajh, itu juga ada bahasa itu. Saya selalu membaca kata As-Sama karena ini bahasa Arab, tapi banyak yang baca As-Sima, tidak apa-apa. Tapi saya lebih suka membaca Sama karena ini bahasa Arab yang sudah mati sebenarnya. Kalau kita baca dalam kamus Arab kuno, itu bacaannya As-Sama bila ain. Ya. Jadi kita bisa menemukan misalnya Abu Thalib al-Makki, kemudian siapa? Imam Al-Ghazali dalam Ihya-nya,
Bahkan secara tegas adiknya Imam Ghazali yang ahli dalam ilmu mukasyafah itu menulis sebuah karya, dan ini karya ini jadi disertasi saya, ya, bahwa ilmu firqati ala ma yuharimus samad bil ijma. Yang karya ini sengaja ditulis untuk menolak bahwa keharaman mendengarkan musik itu ditolak dengan ijma, dan di situ disajikan dalil baik nakli maupun aklinya. Itu. Jadi di situ tegas sekali. Kemudian Ikhwanus Sofa dalam teori taksirnya juga berbicara tentang musik, ya kan? Kemudian siapa? Awariful Ma'arif. Kalau kitab di Ihya di belakang biasanya ada kitab Awariful Ma'arif, itu Suhrawardi, ya. Imam Suhrawardi, bukan Al-Maktul, tapi ini Sohibul Awariful Ma'arif. Beliau mengatakan bahwa yang namanya sama atau musik itu seperti makanan, musik juga seperti obat, musik juga seperti kipas, tergantung kita. Kalau kita lagi sumuk, bisa kipaskan. Kalau kita bisa lapar, bisa kita makan. Kalau kita sakit, maka kita juga bisa berobat atau menggunakan obat melalui musik. Bahkan sesungguhnya kalau kita berbicara tentang teori musik ini di dalam wacana keislaman klasik itu banyak sekali. Cuma memang ketika perdebatan di dalam wacana intelektual ini antara kaum sufi dengan kaum fuqaha itu menang, atau lebih suaranya itu lebih nyaring fuqahanya. Karena biasanya kaum sufi ini ketika dibantah itu dia menikmati aja, tidak usah dijawab lah. Ya, karena toh ketika fuqaha itu bercerita bahwa musik itu haram, tapi kaki beliau itu menjawab, gitu kan? Kakinya itu goyang-goyang gitu. Jadi menikmati. Jadi tidak usah kemudian kita terlalu sepanen. Jadi karena lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Secara fatwa haram, nggak boleh, tapi acara selanjutnya adalah istirahat yang diselingi oleh musik. Ternyata begini kiai yang mengatakan haram itu, ya. Maka bagi orang sufi itu sudah cukup merupakan justifikasi bahwa sebenarnya haramnya itu bukan di tadi, tapi di arti. Bahkan kalau kita baca di dalam Ihya, musik instrumen, jadi musik ini suara itu kan di dalam hadis kan ada instrumen musik yang kemudian diharamkan, tidak boleh. Itu ditafsirkan dimaknai oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Haramnya itu bukan didati, tapi min kibali ittiba. Karena alasan-alasan yang nantinya menyebabkan dia kenapa kalau dulu itu senar tidak boleh, karena dulu itu kalau itu asosiasi orang langsung ke klub malam, dan itu adalah orang-orang fasik. Maka itu yang kemudian mereka takut, maka kemudian dilarang. Jadi larangan ini bukan dihati, tapi lebih kepada satu dzarika, bagaimana supaya kita bisa selamat itu. Jadi kalau kemudian kita bisa menggunakan intinya sebenarnya dengan baik, dan itu bukan menyerupai atau membuat imajinasi kita atau pikiran kita itu sama dengan pikiran orang fasik, maka no problem sebenarnya. Itu minti balik tiba itu nanti kalau itu di Ihya ada ya. Jadi teori taksirat ini ya banyak sekali saya sudah mencatat. Misalnya Al-Kindi, filosof Islam, mengatakan bahwa musik itu bisa menjadi obat baik penyakit jiwa maupun penyakit fisik. Nah, teorinya bagaimana nanti dalam kuantum fisika kuantum nanti kalau ada waktunya. Al-Farabi dalam kitab Al-Musiqa Al-Qadir, saya pernah membaca tapi tidak paham, karena saya bukan musikus. Jadi ketika masuk ke nada-nada itu saya tidak paham. Saya belajar, saya hidup bukunya Prof. Said Akhil Siroj Udin, saya baca tapi tidak paham. Itu juga mengatakan bahwa musik itu memiliki
taksir atau dampak efek yang luar biasa. Maka tadi saya juga menulis misalnya bagaimana Ikhwanus Sofa, kemudian Ibnu Haytham mengatakan menulis tentang secara khusus risalah fi taksiratil luhun al-musikiyah fi nufusil hayawaniyah. Ini membahas bagaimana dampak musik terhadap manusia atau pikiran manusia. Pythagoras ya sebagai seorang filosof yang dianggap sebagai tokoh musik langit gitu ya, dia mengatakan filsafat itu bertujuan untuk mencapai kebahagiaan, dan kemudian jalan yang paling efektif untuk mencapai kebahagiaan itu adalah musik, gitu kan. Nah, makanya kalau kita di dalam Islam ini ya, kita kenal ada kitab Taurat, kitab Zabur, Injil, Quran. Zabur itu isinya itu tentang musik itu. Jadi bagaimana orang menyanyikan atau bersenandung dengan Allah. Al-Quran juga di dalamnya juga ada musiknya itu kalau kita baca dengan benar. Ada tebal, tipis, panjang, pendek, kemudian wah luar biasa. Maka kemudian para ulama itu mengarang kitab misalnya tentang Al-Mustasar Syafi, Ilmu Qawafi, tentang Qawafi, Nazm dan lain sebagainya. Itu tradisi-tradisi yang kemudian sudah dipelajari sebenarnya, tapi sekarang caranya pesantren tidak mempelajari itu lagi. Jadi ini sebenarnya wacana yang luar biasa. Jadi maka di sini secara zatiah saya mengatakan bahwa secara zatiah karena musik itu adalah suara yang dilakukan, nanti soal harmoni dan lain sebagainya itu nanti sifatnya indigenous atau persoalan yang sangat lokalitas sosial itu, maka di sini secara zatiah itu sebenarnya adalah mubah. Nah, barang mubah itu bisa menjadi haram, bisa menjadi makruh, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi bahkan nanti sunnahnya itu sunnah muakkad itu bisa sampai ke sana. Maka kenapa kemudian di dalam tradisi sufi mereka kemudian mengadakan konser spiritual? Ya, misalnya kalau kita konser spiritual itu banyak sih. Misalnya saja kalau dengan tidak rumit kok, tapi di dalam PGN juga ada. Kalau kita misalnya ngikuti majelis al-hikmah itu di situ kan musiknya luar biasa. Kalau dengan misalnya sampai kepada itu la ilaha illallah itu coba itu kan musik vokal dan musik vokal ini malah lebih efektif dibandingkan instrumen. Maka musik vokal ini taksirnya, daya dorongnya itu sangat kuat. Kita membaca Al-Barjanji itu juga sebenarnya musik dan diulang-ulang ya Nabi salam alaika, diulang-ulang itu juga memperkuat bagaimana mahabbah kita kepada Nabi itu supaya lebih kuat. Jadi ini tradisi-tradisi begini ini banyak. Nah kemudian nanti ketika ya seorang mendengarkan musik, kemudian karena pengaruh musik itu, maka kemudian terjadilah gerakan yang atau emosi ini teradu-adu. Ya teradu-adu. Maka ketika kita membaca Al-Barjanji misalnya, kita berjanji tapi riba. Ketika kita sampai bahtazal arsyu torban itu sebenarnya kalau kita menghayati betul itu hati kita itu diadu-adu. Kemudian itu menjelaskan bahwa bagaimana hidup Miko alam semesta menyambut kelahiran Rasul Muhammad SAW itu. Maka kemudian ketika dia lahir, maka otomatis orang berdiri, tidak usah dikomando itu, tidak usah mahalu, yang itu berarti masih rendah. Tapi kalau orang yang sudah tahu menjual, maka kemudian berdiri, kemudian marhaban ya nurul ain, itu sudah keluar sendiri. Bahkan ya Nabi salam alaika itu sudah keluar sendiri, mengalir gitu. Sebagai ekspresi apa? Ekspresi kecintaan, ekspresi
penghormatan, ekspresi kegembiraan terhadap lahirnya Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini, maka di sini musik itu penting, ya. Maka Nabi pernah menegur, laisa minna man yatahawwana bil Qur'an. Orang yang tidak melakukan Quran itu laisa minna. Kan gitu ya. Kemudian ketika ada orang, Nabi juga menganjurkan utrul Quran. Waqau fa illam taqau fatabatu. Bacalah Quran. Dengan apa? Dengan kamu menangis. Kalau kamu nggak senang fatabatu, maka lakukan supaya kamu bisa menangis gitu loh. Upayakan gitu. Maka ada seorang sahabat yang mimpi ketemu Nabi, kemudian dia membaca Quran, kemudian ditanya oleh Nabi, "Ainal buka?" Loh, kamu membaca Quran kok gak nangis, itu kenapa? Di mana? Berarti kan dia tidak percaya, lagunya itu tidak menarik gitu. Ini. Jadi saya kira ini bukan persoalan yang kemudian apa ya, di dalam Islam itu anti seni, itu anti musik, itu tidak. Nah, ini kemudian karena ini harus ada banyak, nanti saya kira akan kita dengarkan bagaimana pelaku seni, ya. Saya kan tugas saya mengantarkan. Maka yang terakhir adalah dakwah profetik. Itu apa? Jadi dakwah profetik, jadi dakwah dan profetik. Dakwah itu jangan disamakan dengan amar ma'ruf, ya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Itu sudah dalam hadis saya. Jadi kalau yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Jadi kalau objek dari dakwah itu sebenarnya adalah al-khair. Al-khair. Kalau amar itu ma'ruf. Ini bahasa Indonesia diartikan podo. Khair juga baik, ma'ruf juga baik. Padahal sebenarnya pengertiannya beda. Setiap kata dan lafal Al-Quran itu memiliki makna yang beda. Maka al-khair ini jangan disamakan dengan al-ma'ruf. Kalau ma'ruf itu kebaikan yang sudah menjadi uruf, jadi sudah diketahui oleh masyarakat, jadi yang sudah maklum lah. Itu kalau kemudian ma'ruf kebaikan yang semacam ini tidak dijalankan, maka menjadi social disorder, masyarakat menjadi kacau. Maka perlu diperintahkan. Tapi kalau al-khair itu kebaikan yang sifatnya universal. Maka di dalam ayat lain, ud'u ila sabili rabbika, ya kan? Sabili rabbika. Sabili, jadi kebenaran yang universal, kebenaran yang memang perlu didakwahkan. Dan maka dakwah itu beda dengan amar ma'ruf nahi munkar. Di dalam dakwah itu orang harus pandai-pandai, karena dakwah itu mengajak itu ya kalau tidak maksa diringgeret. Tapi kalau dakwah itu di situ ada persuasi, ada kehalusan, maka di situ caranya kan bil hikmah, ya kan? Bil hikmah, dengan cara yang hikmah. Hikmah itu apa? Kalau Pak Kores mengatakan hikmah itu amal ilmiah, kemudian ilmu amaliyah, kan gitu ya. Jadi amal yang ilmiah. Jadi di situ ada ilmu, ada amal, ada jadi kedua. Jadi kita itu hikmah itu sebenarnya adalah kebaikan dibalik, kebaikan yang dibalik sesuatu itu. Jadi disinilah kemudian kita harus pandai-pandai menjadikan melakukan dakwah. Strateginya tidak tunggal, strateginya terbuka. Maka bil hikmah wal mau'izatil hasanah, kalau terakhir baca itu billati ya ahsan, itu kan teorinya kan seperti itu, ya kan? Jadi mujadalah itu terakhir. Tapi kalau amar ma'ruf nahi munkar, amar ma'ruf itu ada prosesnya juga, tapi nanti di akhir itu ada, setelah dia tidak mau maka kemudian kita boleh melakukan tindakan, tapi tentu dengan tindakan-tindakan yang terukur, bukan ngawur, ya, yang tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih. Itu misal saja kalau
kita menghadapi orang yang mungkar sedang memabukkan, kita beritahu, kita peringatkan, kita bentak, karena ada step-stepnya itu. Kemudian nanti terakhir itu kalau ditumpahkan aja, jangan merasa dijotosi, ditumpahkan tadi, itu cukup, itu sudah ada tindakan-tindakan semacam itu. Jadi dibedakan antara dakwah dengan amar ma'ruf ini. Jadi jangan sampai kemudian kita lanjut, ya, karena yang didakwakan itu kalau amar ma'ruf itu, amar itu ma'ruf, kalau dakwah itu al-khair, kebaikan-kebaikan yang sifatnya masih bersifat universal. Jadi maka di sini sebenarnya dakwah, kita mendapatkan nilai-nilai yang universal, nilai-nilai keislaman ini. Ya, nah kemudian profetik ini apa? Profetik ini saya ketika membaca di dalam Quran itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu menggambarkan bagaimana beliau itu menggambarkan profetik ini. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatluu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya. Jadi profetik itu tersuai di situ. Tugas profetik itu ada apa namanya? Pertama adalah Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatluu 'alaihim ayatika. Pertama adalah profetik itu, misi profetik itu adalah misi bagaimana orang itu diajak supaya mengenal ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah ini bisa ayat Quran, bisa ayat komik. Berarti tema-tema pesannya itu bisa dari Quran, misalnya tentang kiamat atau tentang alam, yang nantinya ujung-ujungnya dibawa kepada apa? Kepada tauhid, kepada bagaimana sikap penyerahan diri ini. Gitu. Ya Qur'anil ayat wa yu'allimuhumul kitab. Yang kedua adalah tugas profetik itu mengajarkan tentang kitab. Kitab ini isinya adalah syariat. Ya, jadi syariat. Bagaimana orang hidup ini, caranya seperti apa itu. Nah ini pesan-pesan ini yang harus dibawa nanti ketika melalui musik itu, ya kan? Terus yuzakkihim. Kemudian persoalan tazkiyah, pensucian jiwa. Ini. Jadi tidak hanya secara syariat, tapi juga bagaimana mensucikan jiwa. Bagaimana sih kita dekat dengan Allah? Bagaimana sih kita bisa takarrub kepada Allah? Bagaimanakah kita bisa mencintai orang yang dicintai oleh Allah? Itu wajizaki. Ya. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatluu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Masih tadi ada yang tersebut hikmah. Jadi setelah kitab kemudian wal hikmah. Ya, hikmah. Hikmah ini tadi jadi mengajarkan bagaimana kita itu bisa menjadi orang yang bijaksana. Jadi diasah melalui apa tadi pesan-pesan dan lagu ini. Karena dalam teorinya itu lagu itu kita melihat lagu itu bisa kita nikmati pesannya atau syairnya, tapi juga lagunya itu juga punya pengaruh sendiri. Jadi makanya kita mendengarkan ibu-ibu atau mbah-mbah kita yang desa dulu belum belajar bahasa, membaca Al-Quran itu iso zadatul iman, itu iso bisa meskipun nggak kenal tapi ngerti Allah gitu, dan pulang itu juga membawa kebahagiaan karena lagu tadi. Jadi wajizaki, bagaimana musik ini bisa memberikan tazkiyah, pembersihan terhadap jiwa yang kotor ini. Terus wajib dan ya Qur'ani ayatka wal hikmata wa yuzakki. Jadi yang terakhir adalah tazkiyah, pembersihan jiwa. Sehingga harapannya dengan dakwah profetik yang diselipkan atau melalui media apa tadi musik itu orang menjadi orang yang akhlaknya baik, yuzakki. Jadi secara syariat oke, ya kan, karena
dia juga cerdas, tidak kemudian menjadi orang yang lupa, ya, karena musik nanti juga kalau dalam video neuroscience juga nanti juga bisa membuat otak kita itu lebih kuat di dalam menghadapi stresor, sehingga ketika belajar itu lebih bisa nyaman dan nantinya bisa menjadi lebih cerdas dan lain sebagainya. Jadi itulah gambarannya, nanti kita perjelas di dalam sesi tanya jawab aja ya. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.